99,6 FM Radio Almarga, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih tetap bersama dengan kami. Dan saat sekarang ini Anda bersama dengan saya Dwi Sudikyo, dan setelah Anda bersama dengan Kanti Risa, sekarang saya ambil alih ya. Pada siang hari ini kita akan ada talk show bersama dengan pihak Bapenda Kota Makassar. Hari ini kita hadir dalam sebuah talk show spesial bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, mungkin perlu diketahui juga bahwa PBB itu bukan sekedar kewajiban administrasi tahunan, tetapi merupakan salah satu sumber penting bagi pembangunan kota, mulai dari perbaikan jalan, ya, fasilitas publik, sekolah hingga layanan masyarakat. Semuanya itu tidak lepas dari kontribusi masyarakat. Nah, ini juga harus diberikan pemahaman ya kepada masyarakat agar jangan bertanya kemana uang pajak kita. Baik, pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu hak, kewajiban, dan juga kemudahan baru untuk warga Makassar. Saat ini telah hadir di studio saya Kepala UPT PBB Bapenda Kota Makassar, Bapak Indirwan Dermaya Sair SST MH. Namanya tidak asing ya, kalau saya sih tidak asing ya, karena lihat form belakangnya, oh tahu lah. Baik, saya langsung saja menyapa. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya Pak, kita bahas dulu soal PBB karena ini menarik, karena beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya tarif yang naik. Betul, ada kenaikan ya. Dan itu sampai ke Kota Makassar ya. Kita tidak ingin Kota Makassar juga terjadi hal yang ada di wilayah sana Pak ya. Kita tidak usah sebutkan daerah mana, tapi yang pasti itu sempat membuat hampir seluruh Indonesia bergejolak dengan PBB. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya Pak, apa sih pentingnya PBB bagi pembangunan Kota Makassar? Baik, PBB sebenarnya adalah salah satu jenis pajak daerah, di mana memang Kota Makassar ini merupakan kota yang 46% adalah hasil dari pajak itu digunakan untuk APBD. Nah, PBB ini salah satu item di situ. Ada pajak hotel, ada hiburan, ada restoran. Nah, salah satunya adalah pajak bumi bangunan. Nah, apa sih itu pajak bumi dan bangunan? Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut karena kita punya bumi dan bangunan di Kota Makassar. Jadi kalau nggak punya bumi dan bangunan ya nggak dipungut. Nah, jadi kalau kita ada tanah kosong atau ada tanah yang punya rumah itu ada kewajiban melakukan pembayaran PBB sekali dalam setahun. Nah, memang PBB ini cukup signifikan berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena memang nilainya cukup tinggi. Sehingga memang PBB ini sangat berpengaruh dan berpotensi untuk mempengaruhi pembangunan Kota Makassar. Nah, oleh karena itu memang masyarakat kami himbau selalu tidak pernah bosan kami sampaikan bahwa untuk melakukan pembayaran pajak PBB tepat waktu dan tepat jumlah, seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahamkan Pak kepada masyarakat, bahwa seperti yang tadi saya sempat sampaikan di awal, bahwa hasil yang kita bayar itu adalah untuk pembangunan Kota Makassar. Apa saja sebenarnya hak masyarakat ini Pak untuk terkait PBB, misalnya hak mendapatkan SPPT yang benar atau layanan yang keberatan gitu. Baik, jadi yang pertama memang karena pajak ini sifatnya memaksa, jadi masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka itu memang kewajiban kami pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Sehingga memang uang yang kami pungut semua kami kumpulkan, itu kami jadikan kegiatan-kegiatan. Kegiatan apa, pembangunan kah, ataukah peningkatan sumber daya kah, dan segala macam. Nah, masyarakat yang membayar pajak itu seharusnya itu mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal oleh pemerintah, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi di kantor kelurahan dan kecamatan. Nah, memang uang dari pajak itu kita gunakan untuk melakukan pembangunan atau peningkatan yang sumber yang sudah ada, seperti itu. Nah, mungkin ada jalanan yang rusak diperbaiki, ada misalnya kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya kayak pelatihan apa di kecamatan, di kelurahan. Nah, masyarakat itu berhak atas itu karena memang uang yang kita gunakan adalah uang dari masyarakat. Oleh masyarakat dan untuk masyarakat juga sebenarnya. Ya, kembali lagi kepada kita. Betul. Pak, ini kan biasanya yang menjadi tanda tanya nih, kok bisa sih nilai pajaknya saya tuh besar gitu, tahun kemarin beda gitu, ada kenaikan sedikit, mungkin apakah itu dilihat dari NJOP Pak, nilai jual objek pajaknya? Baik, untuk tahun ini memang 2025
Kota Makassar itu tidak menaikkan sama sekali, Oke. baik dari NJOP ataupun tarif. Cuman memang ada wilayah-wilayah Yang tertentu. yang kita lakukan pemutakhiran. Contoh, misal tahun lalu nih mereka tanah kosong. Pada saat kami turun cek, oh sudah ada bangunan nih. Oh, Nah, berarti kan kita tambahkan bangunan nilai dalam PBB. bangunannya. Betul. Oke. Sehingga itu akan mempengaruhi nilai bayar. Atau contoh misal di tahun lalu dia masih belum timbunan misalnya, masih agak rawa atau elevansinya masih rendah daripada jalanan. Tahun ini sudah ditimbun, persiapan pembangunan kan akan nilai asetnya juga kan naik. Nilai jualnya juga pasti naik Pak ya. Betul. Itu yang mempengaruhi nilai pembayaran PBB. Tapi memang untuk tahun ini itu Kota Makassar tidak melakukan perubahan baik dari NJOP bumi ataupun NJOP bangunan. Nah, tetapi memang untuk PBB sendiri Iya. itu dipengaruhi oleh dua, Bu. Apa itu Pak? Yang pertama luas lokasi, Oke. yang kedua itu titik lokasi berada. Jadi contoh tanah 100 meter di Petarani Iya. dengan tanah 100 meter kita ambil sampel di daerah Daya atau Sudiang, Beda. itu nilainya kan beda. Walaupun luasnya sama. Karena nilai aset 100 meter di Petarani pasti jauh lebih tinggi Iya. dengan nilai aset 100 meter di daerah Sudiang misalnya. Begitupun dengan bangunan. Iya. Kalau nilai bangunan biasanya ada yang menggunakan bangunan sebagai ruko, ada sebagai rumah tinggal, itu juga beda kita kenakan. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai bayar masyarakat. Sehingga bisa jadi mungkin satu jalan Iya. tetapi pembayarannya beda. Iya. Mungkin dikarenakan tanah sebelah luasannya agak besar, sebelahnya agak kecil, ataupun karena luas tanahnya sama tapi bangunannya beda. Iya, iya. Satu untuk ruko, satu untuk rumah tinggal misal, atau satu hotel, Iya. satu gudang misal seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi memang kita upayakan seadil mungkin Iya. untuk melakukan penetapan pembayaran PBB ini. Pak, di Makassar kan itu ada tingkatan kelas ya. Betul. Maksud saya tingkatan kelas tanah kan tadi contoh nih daerah Petarani dan Sudiang itu kan beda. Nah, ini mungkin bisa dicerahkan Pak kepada pendengar kita maupun juga yang nonton kita di channel YouTube, itu kan bisa dicerahkan nih. Mana sih kelas-kelas 1 nih masuk kelas, istilahnya kan ada kelas 1 pasti nilainya beda. Di kayak Sudiang itu kan kelasnya beda juga, nilainya juga beda. Kenapa bisa sampai beda? Apa yang membedakan itu? Silakan Pak. Jadi yang pertama itu adalah pusat perkotaan. Betul, Oke. pusat perkotaan. Di Makassar sekarang sementara ada di daerah Karebosi, Karebosi. sama daerah Petarani. Oke. Nah, ini sementara pusat perkotaan baru ini akan muncul di sekitar Petung Ayam, Daya. Nah, Oke. jadi nanti dari dasar itu kita coba narik nih, Bu. Iya. Dari mulai pusat kota itu kita tarik makin jauh dari pusat kota, Iya. makin rendah nilai tanahnya. Kenapa Tetapi bisa, Pak? itu dipengaruhi oleh akses, misal contoh Petarani jalannya 8 meter Ukurannya nih. begitu, Pak, ya? Betul. Oke. Lebarnya 8 meter. Terus fungsi Petarani biasanya jalannya untuk apa nih tanahnya? Rata-rata digunakan sekarang untuk kegiatan-kegiatan bukan rumah tinggal, misal untuk Aktivitas bisnis, aktivitas ya? bisnis kah, kantor kah, dan segala macam. Itu sangat mempengaruhi. Sehingga itu kita bisa lihat nanti dari nilai per meter wilayah situ. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilai jual, Bu. Nah, jadi NJOP kami itu mengikut dari nilai jual yang ada. Setiap tahun kami lakukan kajian. Contoh Iya, nih, kita ngambil sampel CPI. Iya. Tiap tahun naik, Bu. Kenapa? Karena dulu waktu belum rame harganya belum berapa. ditimbun juga, belum seperti sekarang, sekarang ya. berapa, sekarang berapa, sampai hari ini mungkin orang jual di CPI itu per meter sampai 28 juta. Per meter, Pak. Tanah tok, Belum bangunan tuh. belum bangunan. Sehingga memang dari pemerintah Kota Makassar mencoba untuk mendekati nilai itu. Iya, iya. Sehingga memang nilai aset yang ditetapkan oleh pemerintah tidak jauh beda dengan nilai aset yang ditetapkan oleh jual beli sekarang ya. Kita ngambil sampel kalau di daerah Urip. Di Urip itu ada 16 sampai 18 juta. Masuk ke jalan Pongtiko saja yang dekat sini itu sudah berubah, Bu. Karena aksesnya terus jauh dari pusat dan segala macam, melihat juga angkutan umum yang lewat dan segala macam, itu semua menjadi pertimbangan. Oh ya, saya dapat pelajaran ini Pak, karena Betul. kan bisa juga mencerahkan orang-orang yang ada di sekitar saya sendiri. Ini di lingkungan keluarga paling tidak saya bisa Betul. mencerahkan. Ya tadi sempat Bapak katakan bahwa aksesnya kalau di sini kan masuk pusat perkotaan, di mana dilintasi oleh banyak kendaraan umum ya, Betul. ada fasilitas umum. Beda kalau kita tinggal di lorong-lorong. Kenapa beda nilainya? Dan mungkin juga Anda pasti merasakan, pendengar pasti merasakan bahwa
kok dia bayar pajaknya lebih rendah dibanding saya. Ya itu kita lihat lagi bagaimana posisi rumah kita seperti apa, bukan dari bangunan ya Pak ya. Tapi kita lihat dari lokasi tanah apakah masuk kelas 1 atau tidak. Nah kalau Kota Makassar sendiri Pak, selain di Petarani dan Karebosi itu kan tadinya kan akan mengarah ke arah timur kota nih. Betul. Daerah Sudiang ke sana, nanti pusat kota menuju ke wilayah Patung Ayam. Kira-kira di Kota Makassar yang berkelas Pak dalam hal ini, kelas tanahnya itu yang paling mahal di daerah mana nih Pak? Yang paling tinggi itu sekarang ada 2. Yang pertama Jalan Irian. Jalan Irian itu sangat tinggi karena memang hampir tidak ada rumah tinggal di Jalan Irian. Iya, bisnis semua. Pergudangan. Yang kedua Ratulangi. Hasanuddin, Ratulangi. Perkantoran itu lebih tinggi dibanding Petarani sekarang. Untuk nilai 2 itu menyusul yang lain seperti Haji Bau, Arif Rate, Pantai Losari itu menyusul seperti itu. Tapi memang hal itu juga dipengaruhi oleh itu yang tadi saya katakan, transaksi jual beli yang ada di wilayah situ. Jadi makin sering transaksi terjadi di wilayah tersebut, makin besar kemungkinan nilai jual naik, Bu. Kenapa? Karena biasanya itu terjadi peralihan sangat cepat. Pasti ada pertanyaan, kok orang pada beli nih di wilayah sini seperti itu. Sekarang yang sangat signifikan daerah jalan binatang-binatang, Bu. Onta, serigala. Nah, singa, itu macan. Kami berasumsi 2-3 tahun ke depan sangat tinggi nilainya karena memang saya lihat ada perubahan fungsi di situ. Yang dulu rumah tinggal sekarang saya lihat sudah mulai menjamur kafe-kafe, kultur-kultur ya. Anak-anak muda sekarang pada nongkrong di wilayah situ. Iya. Nah itu juga mempengaruhi ya Pak, maksudnya mempengaruhi nilai NJOP-nya sendiri. Betul. Jadi ketika berubah fungsi karena based on bisnis, jadinya pasti nilai tanahnya naik dan segala macam, sehingga memang itu kita juga akan merubah nilai asetnya. Seperti itu. Betul. Nah, Sobat Albarkas, mungkin Anda tinggal di sekitaran tempat kafe nih, banyak kafe Pak ya. Berarti masuk juga, berarti kita juga contoh nih Pak, saya tinggal di daerah sana ya, di daerah-daerah jalan-jalan beruang lah ya. Itu pasti nilainya juga akan naik Pak ya. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Jadi mungkin jadi memang berdasarkan undang-undang, amanah undang-undang kita menaikkan nilai itu 1 kali dalam 3 tahun. Oh, tidak tiap tahun kecuali gitu. Wilayahnya sangat berkembang pesat. Saya jadikan sampel CPI aja, Bu. CPI yang awalnya laut terus sekarang sangat bagus sekali, itu kita naikkan hampir tiap tahun. Karena kita takut ketika menaikkan 3 tahun ke depan itu sudah sangat jauh tertinggal gitu loh. Tapi untuk wilayah-wilayah yang lain kami masih konsisten menaikkan 1 kali dalam 3 tahun. Jadi yang kita sudah naikkan di tahun 2000, terakhir kami menaikkan NJOP itu tahun 2023. Betul, untuk beberapa kecamatan. Nah, jadi mungkin kita akan naikkan lagi di tahun 2027. Seperti itu. Pak, alasan untuk tahun ini Makassar tidak menaikkan NJOP karena kan kita tahu nih beberapa pajak ya. Karena beberapa wilayah di Indonesia ya, itu kan menaikkan nilai pajak gitu, Pak. Apakah tidak takut nih targetnya tidak tercapai gitu? Sebenarnya kami tetap menaikkan target. Ada target juga. Nah, cuman memang kami fokus terhadap pemutakhiran data. Kami yakin masih banyak di Kota Makassar yang belum melaporkan secara signifikan nilai bangunan. Nah, contoh kalau dia sudah pada saat membangun ada IMB, itu connect ke kami, langsung berubah. Nah, tapi ketika ada yang membangun rumah atau membangun sesuatu tanpa IMB, sedangkan teman-teman dari Dinas Tata Ruang tidak mengetahui, itu juga akan loss pada kami. Nah, sehingga itu apa kena? Maaf Pak, saya potong. Apakah itu akan kena denda 2 kali lipat nantinya? Kalau di kami tidak. Pada saat kami mengetahui, kami akan lakukan perubahan, akan mengenakan di tahun berjalan. Tahun berjalan. Makanya kami fokus untuk ke itu dulu tahun ini. Dan alhamdulillahnya dengan kebijakan itu Makassar jadinya salah satu kota yang tidak menaikkan gitu. Padahal banyak daerah yang menaikkan karena memang dikejar dengan target harus tinggi. Potensi pajak harus tinggi, tapi kami menggunakan cara yang lain untuk itu. Dan alhamdulillah memang itu diapresiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar. Itu. Jangan sampai ya ada yang merasa bahwa naik nih, nah bisa dilaporkan Pak. Gitu. Tapi sebenarnya gini Bu, kami punya kanal untuk melaporkan. Jadi kami ada yang namanya pemberian pengurangan pajak dan ada yang namanya pemberian keberatan. Nah,
Untuk pengurangan pajak itu Pak Wali Kota itu memberikan pengurangan kepada yang pertama pensiun ASN TNI Polri. Berarti ada kriteria Pak ya? Betul, itu mau rumahnya sebagus apapun, segede apapun tanahnya mau di Ratulangi, mau di mana, ketika dia bermohon karena dia pensiunan ASN TNI Polri, diberikan diskon 50%. Harus diberikan, itu kewajiban. Kewajiban kami memberikan diskon ketika mereka bermohon. Yang kedua, kita berikan diskon kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, syaratnya apa nih masyarakat tidak mampu? Misalnya ada masyarakat yang punya tanah gede nih Bu, atau ada yang rumah gede, tapi karena mungkin dia tidak mampu, karena itu warisan dan segala macam, dia bermohon nih ke pemerintah setempat, kelurahan, Pak saya tidak mampu, akhirnya ada keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah itu menjadi dasar bagi kami mengurangkan maksimal 30%. Seperti itu. Iya, jadi setelah kami tetapkan, silahkan mengajukan jika memang masuk dalam kriteria tersebut. Itu juga ada bagi usaha yang tutup, itu juga ada. Kami memberikan pengurangan dengan melampirkan rincian laporan keuangan yang merugi dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya keberatan, Bu. Nah, keberatan ini bukan pensiunan, dia bukan tidak mampu, tapi dia merasa berat dengan nilai yang kami tetapkan. Contoh misal di Jalan Urip itu semuanya bayarnya 500.000, tiba-tiba dia 10 juta sendiri nih Bu. Atau misalnya dia belok ke Pontiku tidak tapi sesuai gitu tidak sesuai, dia merasa kok saya nggak sesuai, itu boleh diajukan ke kami. Nanti kami akan melakukan peninjauan lokasi melalui tim penilai kami, ada apresial dari kami tinjau apakah memang penempatan tanahnya kami salah, penempatan zonanya kami salah, apakah memang jenis bangunan yang kami tetapkan salah seperti apa gitu loh. Sehingga itu kami akan tindak lanjuti jika memang ada kesalahan pada penetapan kami. Jika tidak ya kami akan tetapkan dengan nilai yang sama dan dibayarkan dengan nilai yang sama, seperti itu. Jadi memang ada kanal-kanal yang kami buka bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan nilainya. Dan ini kami sering sosialisasikan. Jangan langsung bayar. Makanya kami PBB itu kan sekali setahun Bu. Betul. Nah kami cetaknya itu di awal tahun, kami sebarkannya di 1 Maret. Tahun berjalan. Nah di dalam undang-undang memang 6 bulan setelah kami sebarkan itu jatuh tempo. Makanya biasanya jatuh temponya di tanggal 30 September. Betul. Nah dalam 6 bulan ini kami kasih ruang nih. Yang mau melakukan pengurangan silahkan, yang mau keberatan silahkan, yang mau proses balik nama dan apa-apapun silahkan. Sampai dengan tanggal yang ditentukan silahkan bayar. Tapi kalau lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan nggak bisa Pak ya? Bisa bayar, tapi kena denda. Ada denda administrasi sekarang, amanah undang-undang yang baru 1% per bulan. 1% per bulan. Ya, jadi kalau dia tidak bayar 2 bulan, 3 bulan ya dikali 1%. Kalau 3 tahun Pak tuh? Berarti 1% kali 3 tahun. Maksimal 48%. 48% di pengurangannya. Di dendanya. Betul. Tapi ketika orang terlambat nih Pak, contohnya ada masyarakat nih terlambat membayar kurang lebih 3 tahun gitu kan, membayar, terus dikasih pengurangan, itu bisa sampai berapa persen pengurangannya Pak? Nah kalau untuk itu biasanya kami tergantung ada program nih. Untuk sekarang kebetulan ulang tahun Kota Makassar, kita ada program yang sangat menarik. Itu sampai kapan Pak? Itu sampai tanggal 15 Desember. Dari tanggal 8 November kemarin ulang tahun Kota Makassar sampai dengan tanggal 15 Desember itu kita memberikan penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2024 ke bawah. Nah terus kita kurangkan pokok tunggakan Bu. Dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2012 kami berikan diskon 20% tunggakan. 2012 sampai tahun ke bawah, tahun lampau itu kami kasihnya 50% tanpa syarat. Jadi orang yang mau bayar PBB sekarang, mau bayar tunggakan, silahkan membayarkan di seluruh channel yang kami buka, itu sudah berkurang secara otomatis. Berarti tanpa harus bermohon. Begitu. Ya ini kan perlu tahu nih Pak. Ya, jangan sampai ada pendengar kita nih yang mau membayar tapi dia takut juga takutnya uangnya cukup bawa terus secara otomatis, maupun mereka kalau ke bank pun seperti itu Pak ya. Boleh. Kalau di rumah menggunakan aplikasi yang kami sudah siapkan Pakinta itu sudah berubah secara otomatis. Dendanya hilang, pokoknya diskon. Tetapi untuk tahun 2025 tidak. Tetap kami kenakan normal plus denda yang sudah berjalan. Begitu
gitu. Berarti Iya. khusus untuk di tahun 2025 ya. 2024 ke bawah, Iya, tunggakan tunggakan. Maksudnya yang 2025 itu tidak akan tetap normal gitu betul, kan. tidak kita Tetap normal. kurangkan. Oke. Itu kenapa? Karena kami menghargai masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gitu loh. Karena ketika kami lakukan pengurangan tahun berjalan, nanti akan ada bahasa ngapain kita bayar duluan nih, tepat waktu tepat jumlah, sedangkan yang nggak bayar malah dikasih diskon. Gitu loh. Nah, menghargai orang yang lebih tepat waktu ya. Betul. Nah, ini sudah sedikit tercerahkan, saya pun juga sudah mendapat sedikit serapan ini ilmu nih dari Pak Kabid ya, bahwa adanya hal seperti ini kan memberikan satu warna Pak, dan juga pemahaman kepada kita bahwa ternyata seperti ini prosesnya, biar masyarakat juga betul-betul tahu ya soal itu. Nah Pak, soal kembali soal target nih Pak, target dari pihak Bapenda sendiri di tahun 2025 kan baru-baru ini kan bulan September baru berlalu kurang lebih sebulan ya Pak. Betul. Sebulan, dan itu target yang diharapkan nih Pak, apakah tercapai di tahun 2025 atau tidak itu? Kami untuk sampai pembayaran PBB ini Pak ya. Betul, khusus PBB ya. Iya, khusus PBB. Kami optimis sampai Desember capai 100. Sampai hari ini kami berhasil membukukan 96%. 96%. 4% lagi. 4% Itu jika dirupiahkan masih ada berkisar 11 sampai 12 miliar yang harus kami dapatkan dalam 2 bulan ini. Oleh karena itu memang kami masih masif melakukan penagihan piutang, apalagi dengan adanya momen ini. Iya. Kami lakukan penagihan secara masif bagi masyarakat yang punya utang. Kami ingatkan, Pak, ini lagi ada momen nih, silakan lakukan pembayaran. Iya. Nah, karena memang dengan itu kami harapkan Iya. target yang dicanangkan oleh kami itu senilai 275 miliar khusus untuk PBB bisa kami bukukan 100% di akhir tahun. Di akhir tahun. Iya. Target untuk ini Pak, pendapatan di Total pendapatan target kami 1,9 1,9 di tahun 2025. 2025. 2026 Iya. kami target 2,1 2,1 triliun. triliun. Ya. Ada peningkatan enggak Pak di tahun 2004-2025 untuk pembayaran PBB, dalam hal ini masyarakat yang antusias untuk melakukan pembayaran tepat waktu gitu? Untuk peningkatan NJOP kami rasa di 2026 kami tidak akan lakukan. Oh, okay. Yang akan kami fokus itu adalah untuk yang tadi saya katakan, melakukan pemutahiran bagi wilayah-wilayah yang tidak terjamah sama sekali. Iya, iya. Nah, adapun pemutahiran NJOP itu bagi wilayah-wilayah yang sangat berkembang. Iya. Nanti kami akan cross check, itu akan ada mungkin 1-2 wilayah, tapi tidak berlaku untuk semuanya. Ini hanya pada wilayah-wilayah yang memang ketika kami bandingkan nilai NJOP yang sekarang dengan nilai jual itu sangat jauh terpampang perbedaannya. Nah, itu dia. Cuman memang untuk seluruh masyarakat kami sampaikan bahwa 2026 memang besar kemungkinan arahan wali kota tidak akan menaikkan nilai NJOP. Yang ada kami fokus melakukan pemutahiran, melakukan perbaikan database dengan harapan akan meningkatkan potensi sehingga akan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Seperti itu. Nah, ini satu pemahaman lagi Pak, bahwa pemerintah Kota Makassar tidak melakukan kenaikan pajak Pak ya. Sementara itu Pak, kalau tantangan sih sebenarnya Pak ini untuk mengajak masyarakat secara masif nih untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Itu kan kita tahu lah budaya kita bahwa belum jatuh tempo. Betul. Kan belum jatuh tempo nanti tapi mungkin Pak, saya cuma menerka-nerka saja, dengan adanya denda 1% per bulan itu menjadi salah satu tolak ukur bahwa masyarakat harus membayar tepat waktu itu. Jadi memang lucu juga ini kalau kita ngobrol masalah ini karena masyarakat betul memang akhirnya bayar di bulan 9, di bulan 8. Tapi alhamdulillah karena kita buka banyak kanal pembayaran sehingga tidak ada lagi penumpukan pembayaran. Tidak kayak zaman-zaman dahulu itu harus ngantri beberapa lama untuk bayar pajak. Belum lagi sistem yang tidak bagus. Sekarang ya. kami sudah membuka kanal pembayaran melalui merchant online, melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia dan segala macam itu sudah bisa, sehingga memang masyarakat terbantu oleh karena itu. Cuman memang biasanya masyarakat itu bayarnya mungkin uangnya dipakai dulu kali ya Bu ya buat yang lain. Tapi memang ada kurang lebih 28% masyarakat yang belum bayar pajak sebenarnya. Nah, ini yang saya coba himbau ke teman-teman pendengar bahwa memang pajak ini adalah pajak yang sifatnya membangun kota kita gitu loh, dimana dengan membayar pajak ini uangnya dari kita
dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang belum membayarkan pajaknya, ya kami harapkan melakukan pembayaran. Karena sekarang tidak mungkin saya katakan tepat waktu, karena sudah kena denda. Tapi kalaupun mau ada tunggakan, silahkan, karena ini menjadi momen yang baik untuk tahun depan bayarnya tepat waktu dan tepat jumlah. Seperti itu. Seperti itu. Ya, memang betul ya, mengajak masyarakat. Kan biasanya budaya kita tuh kan nanti deh, belum jatuh tempo gitu. Nanti kalau sudah jatuh tempo, kenapa ada dendanya gitu? Kenapa ada hitungan seperti ini? Padahal baru per hari itu Pak, kalau denda itu kan batasnya 30. Nah, kalau masuk di bulan baru berarti sudah kena denda. Betul. Itu ya. Oh, sudah jatuh. Jadi pada saat lewat jam 12 malam sudah masuk 1 Oktober. Itu kena denda 1%. Jadi masuk 1 November jadi 2%. 2%. Jangan simpan-simpan ya. Lumayan Bu. Iya. Kita kasih contoh, misalnya PBB-nya 1 juta. Dia nggak bayar 2 tahun misal, itu menjadi 1.240.000 misalnya. Ya lumayan lah. Hitung-hitung Pak ya. Hitung-hitung. Nyumbang juga buat negara. Betul. Ya. Kalau denda itu masuk kepada pendapatan lain-lain yang sah. Betul, seperti itu. Nah Pak, di Kota Makassar sendiri capaian untuk PBB sendiri Pak sejauh ini seperti apa Pak? Tahun ini kita year to year kita alhamdulillah surplus dibanding tahun lalu. Kita ada peningkatan kurang lebih 16 miliar dengan tanggal yang sama. Kita harapkan di akhir tahun kita bisa surplus dibanding tahun lalu 20 miliar. Berarti ada peningkatan pembayaran masyarakat sebesar 20 miliar. Dan tiap tahun alhamdulillah pembayaran pajak bumi dan bangunan trennya positif. Pada saat Covid pun positif. Masyarakat responnya bagus Pak ya. Betul, karena mungkin ini pajaknya sifatnya tahunan, sekali setahun. Dan memang kami sangat masif mengingatkan masyarakat melalui stakeholder yang ada, baik RT, baik RW, lurah dan kecamatan. Mungkin di bulan 8, bulan 9 malah masyarakat malah bosan lihat ikan-ikannya kami di mana-mana kami pasang. Untuk memberitahukan ya. Betul. Bahwa harus bayar tepat waktu. Pak, selain tantangan tadi pasti juga ada yang diharapkan pastinya Pak ya. Dari masyarakat yang ya dimana mungkin dari pihak pemerintah dalam hal ini Bapenda sendiri apakah memberi reward nih Pak, baik itu ke pengusaha ataupun masyarakat yang ya setahu saya kan ada nih programnya Bapenda itu Pak, tax award ya. Ada betul. Ya, kalau tidak salah tax award itu untuk pemberian apresiasi ya kepada kepada masyarakat ataupun pengusaha yang membayar itu secara tepat waktu. Ya, itu seperti apa itu Pak? Ini bisa mempush juga kepada masyarakat kita gitu. Jadi memang selain kepada masyarakat, kami juga memberikan penghargaan kepada penyelenggara. Jadi yang pertama untuk masyarakat itu kami memberikan penghargaan bagi seluruh masyarakat yang ada kategori nih. Contoh misal pembayar tercepat, pembayar terbesar, dengan kategori-kategori tertentu. Contoh pengusaha restoran, hotel. Kalau untuk PBB kita ngambil pembayar terbesar, tercepat dan terrajin misalnya. Itu kami berikan setiap tahunnya. Itu biasanya di bulan 12 kami berikan apresiasi itu. Di luar dari masyarakat, kami juga memberikan ke penyelenggara. Contoh pemerintah setempat, misal kelurahan ini karena berhasil memungut 100% pajak misal, itu kami berikan juga apresiasi dari Bapenda Kota Makassar. Nah, jadi di luar pengusaha, masyarakat, penyelenggara pun kami berikan apresiasi. Karena memang kinerja-kinerja mereka atau andil-andil mereka ini sangat bermanfaat dan berguna bagi peningkatan pajak asli daerah. Seperti itu. Sejauh ini Pak, masyarakat apakah tidak ada keluhan Pak dalam hal untuk ya mungkin mulai dari semacam adanya nilai tambah karena mereka telat membayar, terus kendala lain yang dirasa selama ini Pak, apa saja tuh? Kalau keluhan pasti ada, keluhan pasti ada. Tapi memang kami berupaya memaksimalkan pelayanan yang kami berikan. Setiap kami lakukan sosialisasi ke masyarakat, kami akan sampaikan, Pak, apa yang kurang, gimana inginnya, gimana pengennya dan segala macam. Tetapi memang ada saja masyarakat yang merasa bahwa dengan melakukan pembayaran pajak mestinya pelayanan dari pemerintah itu lebih dari ini. Seperti itu. Karena kan memang pajak ini dengan retribusi beda, Bu. Pajak tuh ketika mereka bayar nggak langsung dapat feedback. Beda kalau kayak misal kita retribusi nih. Contoh retribusi sampah, ya kita bayar retribusi, sampahnya diambil. Atau retribusi apa misalnya, itu langsung ada feedback. Tapi kalau
pajak ini karena sifatnya memaksa tanpa Yeah. ada langsung efeknya, Yeah. itu mereka merasa bahwa kita bayar pajak tanpa ada apa sih? Kok kita bayar tanpa Kayak beban ya. Betul, menjadi beban. Padahal Yeah. kami jelaskan bahwa uang ini kami kumpulkan menjadi kegiatan-kegiatan yang peningkatan infrastruktur lah, Yeah. SDM dan lain-lain. Setelah kami jelaskan itu sih sebenarnya masyarakat happy aja. Kalaupun Clear. misalnya ada kendala-kendala baik karena mungkin ada tipe nama atau karena mungkin akses pembayaran yang kurang, Yeah. itu biasanya kami coba maksimalkan dengan pelayanan. Jemput bola kami. Kalau perlu kami siapkan pembayaran di wilayah yang Yeah. terpencil kayak Kepulauan Sangkarang, biasanya kami datang ke sana. Ninjau langsung Pak, lihat langsung. Bawa teller dari Bank Sulselbar misal. Jemput bola Pak Jemput ya. bola ke sana, terus menggunakan online. Kami kalau misalnya ini kami ajarin menggunakan aplikasi Pakinta, aplikasi apa buat bayar menggunakan online seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, kalau kan program aplikasi Pakinta kan sudah beberapa tahun nih Pak dimanfaatkan oleh masyarakat. Apresiasi ataupun juga antusias masyarakat sendiri dengan aplikasi itu Pak seperti apa itu? Sangat signifikan Bu, 400% kenaikan 400%. penggunaan QRIS, khusus QRIS ya. Khusus QRIS. Kita berasumsi khusus QRIS. Asumsi jadi kan penggunaan Pakinta itu biasanya menggunakan QRIS yang banyak. Nah penggunaan QRIS ini dibanding tahun 2000 based on 2024 2025 itu 400%. Iya. Jumlah penggunanya yang meningkat. Berarti masyarakat sudah Mulai paham sadar. akan teknologi ini. Karena memang sangat digampangkan, tidak perlu antri, cetak bukti bayar pun ya menggunakan aplikasi, nggak perlu ke Bank Sulselbar, nggak Iya, perlu ke mana untuk antri-antri kecuali memang ada urusan yang lain ya silahkan seperti itu. Tapi memang kami sarankan di rumah aja bayarnya menggunakan aplikasi sehingga memang ini digitalisasi yang kami juga maksudkan ini untuk di-push juga sangat meningkat seperti itu. Berarti memang ada peningkatan dengan aplikasi itu Pak ya, dan juga salah satu kemudahan. Ini salah satu kemudahan sebenarnya yang diberikan oleh pihak Bapenda biar kita itu lebih cepat waktu membayar. Padahal outlet pun juga sudah mulai dibuka Pak, di toko-toko retail juga sudah dibuka ya. Jadi tidak ada alasan lagi lah sebenarnya kalau kita untuk tidak membayar pajak tepat waktu, karena tadi saya bisa kutip nih seperti yang disampaikan Pak Indirwan bahwa per 1 Maret Pak ya, itu Betul. sudah dibagikan. Nah, ini sudah disebar itu melalui kantor camat Pak ya, atau kantor Jadi lurah. jadi pada saat kami cetak Ya. itu kami lakukan penyebaran melalui kantor camat, kantor camat ke kantor lurah, kantor lurah ke RT RW. Tapi kalaupun ada masyarakat yang ingin membayarkan sebelum mendapatkan SPPT-nya misalnya, itu boleh cetak SPPT-nya di online malah. Jadi yang penting mengingat nomor objek pajaknya saja, itu kan tidak akan berubah setiap tahun. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ingat kalaupun tidak dapat cetakannya SPT, Anda tinggal ingat NJOP-nya saja Pak. Nomor NOP. Nomor NOP, nomor Objek pajak ya. NJOP nilai objek pajak. Saya selalu ingat itu Pak, NJOP. Nah Pak, ini ada contoh kasus nih Pak. Mungkin beberapa hari yang lalu ada teman saya datang. Dia sempat bertanya, mungkin ini juga ada kaitannya dengan BPN Pak ya, soal pengurusan tanah gitu. Jadi kayak warisan gitu. Warisan, setelah warisan dibagi, mereka beli nih. Jadi lahan satu lahan itu dibagi 4. Nah, dibagi 4, setelah dibagi 4, yang punya 2 ini dijual lagi nih ke saudara-saudaranya gitu. Nah, mereka mau balik nama barangkali Pak. Dikenakan, apakah itu orang dikenakan pajak Pak? Maksudnya balik nama, apakah ke setahu saya kan itu ada nilai Ada BPHTB. Ada BPHTB. Itu hitungannya seperti apa sih Pak BPHTB? Jadi BPHTB ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke. Jadi BPHTB ini dibayarkan apabila terjadi perpindahan kepemilikan, baik itu jual beli ya. waris Ya. ataupun hibah, ataupun transaksi yang lain yang menyebabkan terjadinya perubahan nama dalam kepemilikan, seperti itu. Nah, berdasarkan undang-undang, tarifnya itu adalah nilai jual beli dikalikan dengan 5%. Jika tidak ada nilai jual beli di situ, contoh nih waris, Ya. berarti menggunakan nilai aset oleh pemerintah. Dalam hal ini NJOP. Nah, jadi kalau misalnya dia waris nih, karena tidak ada jual beli di situ, itu karena dia waris, dia harus membayarkan nilai asetnya dikalikan dengan 5%. 5%. Seperti itu. Seperti itu. Iya, BPHTB-nya Pak. Ya, sempat dipertanyakan seperti itu. Itu kok kena lagi gitu ya. Saya bilang mungkin beralih Betul, nih. kalau Beralih, ada peralihan kepemilikan di situ. Beralih. Betul. Iya, biasanya kan kita nih kalau jual barang nih Pak, contoh jual rumah,
pajak penjual dan pajak Iya, pembeli. pajak pembeli. Biasanya kan saya mau terima bersih, ya, jadi dihitung lain Pak ya, dihitung Pajak keseluruhan. penjual itu adalah karena Iya. kita menjual, akhirnya kita mendapatkan harta tambahan, masuknya ke PPh 2,5%. Iya. Pajak pembeli itu kita membayar karena kita mendapatkan aset atas nama kita. Gitu. PPHTB namanya. Nah itu tercerahkan lagi ya untuk sahabat Almarkas pasti sudah mulai bisa apa ya, meresapi nih apa yang disampaikan oleh Pak Indirwan bahwa seperti inilah prosesnya. Nah Pak, kita berada di akhir-akhir nih Pak, tidak terasa kalau bahas PBB juga menarik karena apa ya, saya tertarik karena di situ sahabat Almarkas juga sudah rasakan bahwa akan ada denda yang sudah dijalankan. Nah Pak, harapannya Pak, ini kan sudah mau dekat akhir 2025 nih, pasti juga pihak pemerintah dalam hal ini Bapenda sendiri mengejar targetnya masih sekian persen gitu Pak. Apa yang menjadi harapan dari pihak Bapenda sendiri Pak? Baik, harapan kami masyarakat Kota Makassar lebih sadar lagi terhadap pentingnya pajak, karena memang jika tidak dilakukan pembayaran pajak itu akan terkena denda. Nah, oleh karena itu kami himbau dengan sangat untuk melakukan pembayaran PBB sampai dengan akhir tahun ini. Kebetulan kita ada momen ulang tahun Kota Makassar, tolong kita manfaatkan karena ini tidak setiap tahun dilaksanakan. Kita tidak tahu tahun depan akan dilaksanakan atau tidak. Tahun ini ada penghapusan denda dan diskon pokok tunggakan. Oleh karena itu pemerintah Kota Makassar menghimbau untuk memanfaatkanlah kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak yang bisa dibayarkan di seluruh merchant yang telah disiapkan, baik dari kantor pos, ada Tokopedia, Link Aja, OVO, GoPay dan segala macam, itu sudah bisa dilakukan pembayaran pajak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya pada siang hari ini, sahabat Almarkas. Semoga Anda menyimak secara baik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Indirwan ya, bahwa Anda harus rajin bayar pajak tepat waktu ya. Baik sahabat Almarkas, demikian talk show kita pada kesempatan siang hari ini dengan tema hak, kewajiban dan kemudahan baru untuk warga Makassar bersama dengan Kepala UPT PBB Bapenda Makassar Bapak Indirwan Dermaya Sair SST MH yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak, sukses dengan segala aktivitasnya dan semoga tercapai apa yang menjadi targetnya di tahun ini oleh pihak Bapenda. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.